Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang indah, kesempatan yang manis. Kita ada di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, dengan satu komitmen yang sama. Memuji, menyembah Tuhan, menaikkan setiap syukur di hadapan Tuhan karena Dia baik. Kita mau berdoa sebelum kita mulaikan ibadah ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan hari demi hari. Pagi hari ini kami siapkan seluruh kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, menaikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami. Semua yang ambil bagian dalam urapan Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir dalam urapan Tuhan, kami semua dalam hadirat-Mu yang kuat Tuhan. Dan kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai angkat setiap pujian kita. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang, tapi kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita orang-orang yang mengasihinya, orang yang mengasihinya. Angkat tanganmu dan katakan Heaven has sampai di sini Kau sudah menolong dan Kau akan terus menolong kami. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sampai hari, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Itu sukacita kita, sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer,
angkat setiap pujian kita. Kita angkat setiap penyembahan kita. Allah Ebenezer. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang memberikan kami kekuatan. Allah yang memberikan kami sukacita. Haleluya. Allah Ebenezer. Kami ada karena Engkau baik. Kami ada karena Kau mengasihi kami. Haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, mari angkat suara, angkat hatimu dengan penuh sukacita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. hari demi hari. Kalau kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita yang hebat. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama kita nyatakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yo,
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dia Allah yang besar, katakan amin. Dia Allah yang luar biasa, katakan amin. Sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau ombak tangan kita. Oh, yes. Oh, muliakan Dia. Oh, lebih lagi. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai kemuliaan, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Silakan duduk. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan keras. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, kami percaya. Penolong yang selalu setia, Yesus namanya, memenuhi keperluanku.
tanggung apa perkaramu dan perkaraku. Mari serahkan ke dalam tangannya yang penuh kuasa. Serahkan ke dalam tangannya yang penuh kasih. Dia setia, dia penolong, dia sahabat. Kita percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang setia, buat Allah yang selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat berkat kemurahan. Kalau kami ada karena Kau baik bagi kami. Kalau kami kuat karena Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur. Kami ada di dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Tiba saatnya kami buka hati kami untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Kami mau nikmati firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Otoritas Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu. Menjadi kekuatan kami, mengubahkan kami, menguatkan kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji untuk datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap kita, setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 17 Oktober 2021. Mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit. Apa maksudnya mudah tapi sulit? Apa artinya mudah atau apa artinya sulit? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudah itu tidak sulit dan sulit itu tidak mudah. Tapi apa artinya mudah tapi sulit? Mudah tapi sulit itu artinya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Artinya mudah di mulut tapi sulit di hati. Nah, kenapa mudah dan kenapa sulit? Tergantung orangnya. Tepatnya tergantung yang bersangkutan. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 8 berkata demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi, sebab itu aku telah turun, Tuhan turun, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir.
Sebab mereka dijajah oleh orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, keluar dari Mesir. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi saudara kita lihat apa yang Tuhan katakan merupakan janjinya Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, secara jasmani mereka adalah miliknya Tuhan. Maka Tuhan juga berjanji kepada saudara dan saya, secara rohani kita adalah Israel, secara rohani kita adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata, kalau Tuhan yang berjanji, pasti perkataannya ya dan amin. Pasti perkataannya benar karena dia Tuhan. Bukan kira-kira apa mungkin dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan berjanji pasti benar. Kalau kita melihat sampai di sini ada orang-orang Kristen yang gampang menerapkan firman dalam hidup sehari-hari. Tapi ada yang alami kesulitan menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari waktu menghadapi persoalan atau masalah. Jadi ini tergantung orangnya, tepatnya tergantung imannya. Tuhan berkata, aku telah turun. Itu berarti kita melihat perhatian Tuhan. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Berarti Tuhan mengamati apa yang sedang dialami oleh orang-orang Israel. Tuhan amati apa yang dialami oleh umatnya. Dia tahu, maka dia turun dari surga. Dia selamatkan. Sudah demikian juga dengan kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami pada pagi hari ini. Persoalan apapun. Dia berkata, aku akan keluarkan semua. Artinya Tuhan akan menolong umatnya. Nah kalau Tuhan berkata ya pasti perkataannya benar. Sebab dia Tuhan. Kita baca dalam Bilangan 23 ayat 19b yang berkata begini. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya? Jadi tidak mungkin kalau Tuhan berfirman ya pasti dia tepati. Kalau dia berkata jadi perkataannya pasti benar. Sebab dia Tuhan. Tergantung kita mau kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya apa yang kita yakini itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan berkata aku telah turun itu berarti dari atas dari sorga. Itu menunjukkan perhatian Tuhan atas umatnya. Sekali lagi Tuhan tahu apa yang saudara dan saya alami, persoalan apapun, masalah apapun. Baik saudara yang ikut ibadah onsite pagi hari ini, maupun ibadah online. Tidak ada yang terlindung, semua tahu, Tuhan mengerti. Jadi saudara lihat di sini waktu orang alami persoalan, ada yang kesulitan menerapkan firman dalam hidupnya. Walaupun dia sudah mendengar firman, tapi ada orang yang mudah menerapkan firman karena dia percaya apa yang Tuhan katakan adalah benar. Jadi saudara tahu kenapa ada orang-orang yang kesulitan. Lalu timbul keluhan. Waktu dia alami persoalan, dia sudah dengar janji Tuhan. Tapi dia alami kesulitan. Kenapa? Kembali kepada firman Tuhan. Karena cuma dengar firman, tapi tidak menerapkan firman. Cuma dengar firman, tidak menjadi pelaku firman. Cuma tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Nah mari kita lihat kembali perjalanan umat Israel menjadi contoh. Menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Gambaran perjalanan orang Israel. Itu juga sebagaimana perjalanan orang-orang percaya. Kita mengerti bahwa mereka orang Israel diperhamba oleh Fir'aun, diperbudak, lalu dikeluarkan oleh Tuhan. Dulu kita juga budak dosa. Kita tidak tahu mau arah kemana kita berjalan. Kita tidak tahu jalan keselamatan. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan caranya dia, sehingga kita mengerti siapa Yesus. Kita tahu siapa dia. Siapa Tuhan telah melepaskan dosa-dosa kita, dia mengampuni kita. Nah orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke satu tempat. Dikatakan tempat yang berlimpah-limpah dan luas. Dan kita semua tahu itu adalah Kanaan. Amin. Nah begitu juga dengan kita. Kemana Tuhan bawa kita?
waktu kita diselamatkan. Kita dibawa ke Kanaan dalam tanda kutip, artinya hidup penuh kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun, kata Tuhan, keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Sekali lagi kemana orang Israel dibawa oleh Tuhan? Yang pertama, ke negeri yang baik dan luas. Bukan yang tidak baik. Yang tidak baik waktu mereka ada di Mesir, mereka diperbudak. Tapi mereka dikeluarkan ke suatu negeri yang baik dan luas. Itu yang pertama. Nah, negeri yang baik dan luas itu kita melihat yang kedua, Tuhan berkata, negeri yang berlimpah-limpah. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kita melihat yang ketiga, Tuhan bawa ke Kanaan itu ke tempat orang Het, orang Amori, orang Feris, Hewi, Yebus. Itu penduduk asli tanah Kanaan. Nah, apa artinya bagi kita? Kalau mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tempat yang baik dan luas, meskipun ada penduduk Kanaan, kita juga, kita ada di dunia ini. Kita masih ada di dunia ini. Kanaan juga bicara hidup yang sekarang ini. Tapi sekarang hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Hidup dengan kemenangan karena ada Kristus, bukan karena kita. Yang pertama artinya, Kanaan itu tempat yang luas, bukan tempat yang sempit. Geografis Kanaan itu terbentang dari Sidon sampai ke Gaza. Sekitar kota-kota Laut Mati itu naik terus ke utara sampai ke Lasa. Dan juga kota-kota sekitar Sungai Yordan itu Kanaan. Cukup luas. Cukup luas. Jadi kalau mereka sampai di tanah Kanaan, mereka tidak kekurangan tempat tinggal. Dan mereka harus bercocok tanam. Dan Tuhan berkati. Karena mana berhenti waktu mereka menginjakkan kaki di tanah Kanaan, waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mana berhenti. Kita tahu mana bukan? Di mana Tuhan pelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan mana. Mana bicara makanan dari surga. Itu bicara firman. Jadi Tuhan beri kita firman. Waktu kita masuk Kanaan dalam tanda kutip. Tuhan ingin kita menggunakan firman. Yang kita terima itu kita gunakan. Sehingga kita tidak kesulitan waktu hadapi persoalan. Orang percaya kalau hidup dalam tuntunan Tuhan pasti diberkati. Amin. Kerja dengan benar. Pasti pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Tempat yang luas. Tempat yang berlimpah-limpah. Yang kedua, Kanaan itu tempat yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah artinya tidak akan kekurangan berkat. Tuhan keluarkan orang Israel dari Mesir bukan untuk mati kelaparan. Tapi untuk diberkati dan jadi berkat. Nah begitu juga dengan kita. Orang percaya yang benar-benar percaya Tuhan, benar-benar melakukan firman Tuhan, pasti tidak akan kekurangan berkat. Kan Tuhan punya berbagai macam cara dan Tuhan berikan hikmat di mana kita bisa bekerja dan Tuhan berkati pekerjaan kita. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 2 berkata begini. Sebab berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan menginginkan orang Israel masuk Kanaan, bekerja, dengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan diberkati pekerjaan mereka. Firman Allah katakan berkat itu akan datang kepadamu. Bukan kita katakan tidak bekerja lalu kita minta Tuhan berikan berkat. Harus bekerja, Tuhan berkati.
berkat ini akan datang menjadi bagianmu. Tuhan yang suruh berkat itu datang mengejar kita, berkat itu akan datang. Tapi kita bekerja sebagai umat Israel, mereka juga harus bekerja. Jadi berkat itu yang Tuhan suruh mendekati kita. Asal apa tadi kita berkata? Asal engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bekerja dengan benar pasti Tuhan berkati. Dengar firman dan lakukan firman. Lalu yang ketiga, di Kanaan itu ada bangsa-bangsa. Kalau kita hitung sudah, ada bangsa Het, Amori, Feris, Hebus, Yebus, orang-orang Kanaan. Tapi Tuhan berikan tempat itu kepada bangsa Israel. Kita ada di dunia ini. Ada orang-orang Feris, Amori, Het, Yebus yang tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi kita mau tidak mau kita harus mengerti kita masih ada di dunia ini. Itu bicara persoalan-persoalan. Ada persoalan. Jadi Tuhan menginginkan kita memperjuangkan hidup ini. Tuhan beri kita hikmat, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan untuk kita mengerti. Tempat yang Tuhan berikan itu luas, berkat Tuhan tidak bisa dibendung dengan satu cara. Orang lain mau membendung pekerjaan kita, Tuhan akan membuka pekerjaan kita. Sebab Tuhan berkata, umat Israel ditaruh di tempat yang luas dan baik. Kalau kita bekerja dengan benar, mungkin pekerjaan kita sama dengan pekerjaan orang lain, tapi Tuhan berkata, Tuhan akan berkati kita. Asal kita mendengar suara Tuhan. Mau mendengar firman dan lakukan firman. Jadi harus diperjuangkan. Ada pepatah mengatakan life is struggle. Harus benar-benar diperjuangkan, digumuli. Jadi nggak bisa orang mau duduk manis, tidak lakukan apa-apa, tidak usaha apa-apa, lalu minta berkat turun dari langit. Siapapun dia, tidak mungkin. Baik dalam arti jasmani maupun rohani. Harus ada usaha seperti orang Israel, dia harus bekerja dan Tuhan berkati. Sebab mana itu sudah berhenti. Jadi di tanah Kanaan itu mereka harus mengusahakan tanah mereka dan Tuhan berkati. Begitu juga dengan hal-hal yang rohani, arti rohani. Jadi tidak ada tempat, katakan tempat ibadat yang tahu-tahu berdiri dengan megah, dipenuhi dengan jiwa-jiwa, tanpa cari jiwa-jiwa. Tanpa memberitakan Injil. Tanpa membawa orang yang belum percaya. Maunya cepat besar. Penuh dengan jiwa-jiwa tanpa susah payah. Itu tempat penampungan. Itu cuma tempat penampungan. Tapi kalau satu tempat dibangun untuk jiwa-jiwa. Dan semua mencari jiwa. Katakan tiap keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Maka pasti berkembang. Pasti berkembang. Mungkin ada yang belum tahu bahwa kalau kita turun di lift gereja kita ini di bawah. Atau di basement itu, di bawah. Di sebelah lift itu ada katakan terpampang foto-foto perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Yang dulu digembalakan oleh almarhum Papa dan Mama saya, Pendeta Yusak Setio Yuwono. Diawali dengan beberapa jiwa. Jadi dari tahun ke tahun, dari surat panggilan dari tahun ke tahun bisa jelas. Sampai bertumbuh dan seterusnya sampai hari ini. Jadi pertumbuhan itu tidak instan. Tidak instan. Harus benar-benar beritakan firman, jiwa-jiwa datang dan menangkan jiwa bagi Tuhan. Nah kembali kepada orang Israel. Tuhan mau Israel hadapi dulu orang-orang Kanaan. Tidak mungkin dia masuk tanpa ada perlawanan orang Kanaan. Jelas. Kalau di tanah Kanaan ada orang Het, orang Hewi, orang Yebus dan seterusnya. Pasti mereka tidak mau terusir keluar. Ini bicara persoalan. Bicara rintangan. Bicara masalah. Harus diatasi dengan apa? Harus diatasi dengan iman. Tentu juga dengan perbuatan. Kalau orang Israel masuk Kanaan, pasti mereka tidak mau terusir dari Kanaan. Mereka pasti melawan. Pasti mereka mengadakan perlawanan. Persoalan-persoalan juga tidak mau kita kalahkan. Mereka melawan kita dalam arti kata. Supaya kita terpuruk dengan persoalan-persoalan itu. Nah, orang percaya kita mengerti. Kita masih ada di dunia ini.
Ada persoalan. Tapi Tuhan yang suruh masuk Kanaan dalam tanda kutip. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena kita mengandalkan Tuhan seperti orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, Tuhan akan berikan tanah itu kepada orang Israel. Tuhan juga akan berikan hidup ini. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Penuh dengan jalan dan cara-cara Tuhan. Apabila kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Apabila kita taat kepada firman-Nya. Jadi Tuhan mau Israel kalahkan penduduk Kanaan. Tuhan mau Israel kalahkan penduduk Kanaan. Tuhan pasti buat mereka berhasil. Wong Tuhan yang suruh kok. Keluar Mesir, masuk Kanaan. Tuhan yang suruh. Ya pasti menang, saudara. Pasti menang. Kita juga dengar firman Tuhan. Keluarkan dari hidup lama, masuk tanah Kanaan. Sekarang kita masih di dunia. Pasti Tuhan alami kemenangan. Tuhan pasti berikan kemenangan-kemenangan. Waktu kita hadapi persoalan. Tapi syaratnya imani janji Tuhan. Dengar janji Tuhan. Imani janji Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan ingin kita gunakan iman. Juga disertai dengan perbuatan. Jadi Tuhan pasti berkati. Tapi kita ikuti cara-cara Tuhan. Kita masih ada di dunia. Kita mesti diberkati Tuhan, ya kita bekerja. Tuhan berkati pekerjaan kita. Kita berusaha kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti lepaskan kita dari persoalan dan masalah. Tadi kita melihat ada 6 bangsa di tanah Kanaan. Bukan cuma satu kali, atau satu bangsa, 2 bangsa. Ada 6 bangsa. Itu artinya bukan cuma 1, 2 kali, 3 kali. Kita menghadapi persoalan. Jangan sampai orang cuma hadapi persoalan 1 kali sudah ngeluh. 2 kali sudah menyerah. Tapi berkali-kali kalau kita hadapi tiap hari persoalan, tiap hari Tuhan pasti tolong kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tiap hari Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Karena dia Tuhan, dia berjanji dengan dia. Apa yang dia katakan pasti dia genapi. Dia sertai kita. Waktu kita bangun, waktu kita tidur, tetap Tuhan sertai. Nah sekarang kita melihat bagaimana seseorang menghadapi persoalan itu yang menentukan. Bagaimana seseorang hadapi persoalan? Apakah dia menyerah dengan persoalan? Atau dia menang dari persoalan? Sekali lagi sudah kita lihat perjalanan umat Israel yang jelas disertai Tuhan. Tapi waktu mau masuk tanah Kanaan mereka ketakutan. Ketakutan. Padahal Tuhan sertai. Padahal firman Tuhan ya dan benar. Tapi banyak orang Kristen hadapi persoalan diliputi dengan ketakutan. Padahal benar-benar Tuhan bilang aku menyertai. Ini yang disebut mudah tapi sulit. Mudah di mulut, sulit di hati. Sekali lagi bagaimana kita menghadapi masalah persoalan hidup ini. Kita mau bersama dengan Tuhan, meyakini firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, atau berjalan sendiri, atasi sendiri, tergantung kita. Kita lihat ada 2 cara pandang, atau sebut 2 kelompok dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama kelompok itu disebut 10 pengintai dengan pandangan katakan yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan penglihatan. Tapi kelompok yang kedua ini cuma 2 pengintai itu Yosua dan Kaleb. Jadi 12 terbagi jadi 2, 10 dengan penglihatan. Dengan apa yang dia lihat, tapi yang 2 ini, Yosua dan Kaleb, bukan cuma dia lihat, tapi dia percaya dengan iman. Nah kita mau berada di kubu yang mana? Kita mau berada di pihak yang mana? 10 pengintai atau 2 pengintai? Ya tergantung kita, tergantung imannya. Bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Nah mari kita lihat kelompok yang pertama, kelompok 10 pengintai. Dalam Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi Tuhan suruh Musa, Tuhan juga pakai Yosua, untuk mengutus utusan-utusan, lihat dulu tanah Kanaan. Ada orang-orang yang katakan mungkin senior. Dan berkata, oh ya benar firman Tuhan benar. Tapi kita tidak boleh hanya ikuti perkataan manusia. Tapi lihat apakah perkataan manusia itu sesuai dengan perkataan Tuhan atau tidak. Jadi 10 pengintai ini sudah lihat hasilnya. Loh ya memang benar.
Tuhan bilang kita akan pergi ke tanah Kanaan. Nah, sekarang kami buktikan negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan mereka bilang ini loh hasilnya. Jadi mereka lihat hasilnya. Lihat sendiri. Bahkan saya yakin mereka juga mencicipi. Kalau mereka memikul anggur yang besarnya besar luar biasa sampai dipikul 2 orang setandan itu. Saya yakin mereka juga nyicipin. Gambaran orang percaya. Berkata benar Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Benar Tuhan luar biasa. Aku percaya firman-Nya. Ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan mencicipi, benar aku ditolong Tuhan. Aku disertai Tuhan. Aku diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat terus 10 pengintai ini, itu berbeda dengan apa yang dia katakan benar-benar janji Tuhan. Ucapan mereka bertolak belakang. Mereka sudah lihat, sudah nikmati, bisa beda. Banyak orang Kristen sudah jelas nikmati berkat Tuhan. Sudah berkat Tuhan dicurahkan, nikmati pertolongan Tuhan. Tapi kenapa toh kok ada yang jauh dari Tuhan? Ayat 28 dan 31 berkata begini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Jadi mereka lihat, penglihatan mereka lihat tahu di Kanaan memang berlimpah-limpah. Tapi ada bangsa yang kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Lalu mereka bilang, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini belum menyerang, sudah menyerah. Belum menyerang, sudah menyerah. Belum menyerang persoalan, sudah dikalahkan oleh persoalan. Banyak orang diliputi ketakutan. Apa yang kita alami hari-hari ini pun banyak membuat orang ketakutan. Langkah mereka untuk beribadah di rem. Lebih baik online. Ya kalau mereka online dengan benar. Tapi kadang-kadang kesibukan mereka membuat mereka sudah tidak onsite, tidak lagi online. Dan merasa tidak apa-apa. Merasa tidak salah. Di sini kita lihat bahwa mereka diliputin ketakutan. Begitu lihat persoalannya, penduduk Kanaan mereka diliputi dengan ketakutan. Ini yang disebut mudah tapi sulit. Cuma di mulut, sulit di hati. Padahal Tuhan sudah berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tapi mereka berkata, ya kami pasti kalah. Pasti kalah itu ucapan mereka. Padahal sudah diberkati, sudah terima berkat, sudah dilindungi Tuhan. Sudah dikeluarkan, 10 pengintai ini keluar dari Mesir. Dan mungkin juga lahir di pengembaraan, sudah keluar, maksudnya keluar dari Mesir. Baik orang tua mereka juga keluar dari Mesir. Tapi toh masih hidup dalam ketakutan. Ada orang-orang Kristen, mungkin Kristennya sudah dulu ngoyot, papa mamanya, orang tua, kakek neneknya Kristen. Tapi dia waktu hadapi persoalan, diliputi dengan ketakutan. Kita mengerti hati-hati dengan ketakutan. Bisa membalik arah perjalanan kita. Ketakutan bisa membalik arah. Jadi mereka tahu ada orang Amalek di tanah Negeb. Ada orang Het, orang Yebus, orang Amori ada di pegunungan. Kalau mereka mau pegunungan, dihadang oleh orang Het, Yebus, Amori. Orang Kanan ada di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Mau pergi ke sana ada masalah, ke situ ada masalah. Saudara mau kemana kalau masih ada di dunia ini, pasti ada masalah. Saudara. Jangan lari dari Tuhan karena persoalan. Saudara. Jangan lari dari Tuhan karena perkataan orang lain. Jangan karena orang lain, saudara lari dari Tuhan. Dimanapun kita masih berada di dunia ini, masih tetap ada persoalan. Masalahnya kita menghadapi persoalan dengan Tuhan atau dengan kekuatan diri sendiri. Itu bedanya. Jadi kita tahu ada bangsa Kanaan. Mungkin mereka bilang kalau kami lewat pegunungan, kami dihadang orang Het, Yebus, Amori. Kalau kami coba lihat sepanjang laut ada orang-orang Kanaan. Jadi ada orang-orang yang ada di pegunungan, ada orang-orang yang ada di daratan dan sebagainya. Lalu mereka bilang mau lewat mana seperti itu. Orang Kanaan menghadang mereka dan sebagainya.
Itu membuat mereka berkata kami tidak sanggup. Terlalu banyak persoalan, kami nggak sanggup, kami nggak bisa. Tuhan tidak cinta, Tuhan kejam. Ada orang-orang yang begini. Mereka tidak melihat Kanaan yang sebenarnya. Kita tahu itu sorga, tapi kita masih ada di Kanaan di dunia ini. Waktu alami persoalan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang saya. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Lalu tinggalkan Tuhan. Kalau sampai terjadi seperti itu dan tidak kembali, kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Jadi belum masuk sudah ketakutan. Ayat 31 kita baca. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena merasa persoalan terlalu besar melebihi kekuatannya. Sekali lagi, kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka merasa persoalan itu terlalu besar melebihi kekuatannya. Kita tahu jawabnya. Orang yang menghadapi persoalan dengan kekuatan sendiri, pasti dia berkata seperti ini. Gak sanggup Tuhan terlalu besar. Karena mencoba menghadapi persoalan dengan kekuatan sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan yang menyertai mereka, mereka lupa atau tepatnya dilupakan karena persoalan. Jangan sampai persoalan melupakan kita kepada Tuhan. Ayat 32a berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi 10 pengintai ini dia bilang, kalau kita toh berani masuk, kita pasti mati. Dimakan. Ada suara-suara kan? Sama kamu ikut Tuhan. Mana Yesus? Kamu pasti dimatikan oleh persoalan. Suara siapa itu? Iblis akan berkata seperti itu. Tapi kalau kita berkata, tidak, aku masuk karena Tuhan memasukkan aku. Maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Kalau kita benar, langkah kita. Kembali mereka berkata bahwa negeri yang kami intai itu memakan penduduknya. Apa benar? Kalau ada penduduk Kanaan, iya. Ada bangsa raksasa, memang iya. Tapi ada penyertaan Tuhan. Apa mereka pasti mati dimakan dengan penduduk Kanaan? Tidak. Kalau mereka mati dimakan penduduk Kanaan, kenapa Tuhan suruh mereka masuk Kanaan? Kalau kita jadi ikut Tuhan, kita semakin hari, kita tidak semakin bertumbuh. Kenapa? Tidak mungkin kan, Tuhan suruh kita terus, waktu kita diselamatkan, sudah itu kita terus bertumbuh sampai kita bertemu dengan Tuhan. Orang yang mencoba berpikiran seperti sesuatu yang menakutkan, persoalan itu, masalah dengan kekuatan diri, pasti yang muncul pikiran-pikiran yang negatif. Bahkan mereka menyamakan diri mereka seperti belalang. Tuhan tidak pernah bilang mereka belalang. Tuhan berkata begini sama Musa, Musa, aku utus engkau, keluarkan umatku dari Mesir. Tuhan tidak pernah bilang umat Israel itu belalang, enggak. Tuhan juga tidak pernah berkata kita seperti itu. Tapi Tuhan bilang, engkaulah biji mataku, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan lukiskan kita di telapak tangannya. 10 pengintai beda dengan 2 pengintai. 2 pengintai Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 6-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengkoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Apa yang dilihat? Apa Yosua dan Kaleb tidak tahu ada penduduk Kanaan? Tahu. Ada persoalan di dunia? Tahu. Apakah orang Kristen tidak tahu ada persoalan di dunia? Ada, mereka tahu. Mereka lihat penduduk Kanaan. Tinggi besar mereka tahu. Tapi yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb bukan sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya. Kalau kita alami persoalan di dunia ini, jangan lihat sisi negatif. Lihat Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat dia lebih besar dari persoalan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-8
bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu imannya yang luar biasa, saudara. Ada pada Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan. Dia yakin dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Kita juga perlu Tuhan dalam hidup ini. Apapun persoalan kita, harus ada firman yang kita terapkan dalam hidup kita. Mereka bilang dalam ayat 9 begini, ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan yang menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Firman ini jelas menunjukkan kualitas imannya Yosua dan Kaleb. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak, jangan takut, maju saja. Tuhan bilang karena aku sertai. Seperti Yosua bilang karena Tuhan menyertai kita, jangan takut. Mereka akan kita telan habis. Kita akan alami kemenangan. Demikian juga dengan hidup ini. Mudah dan bukan sulit. Asal kita baca firman, jadi pelaku firman, belajar mengimani, hidup sesuai firman, jadi pelaku firman. Kita yakin apa yang kita katakan, Tuhan berkata seperti Yosua dan Kaleb katakan, mereka akan kita telan habis. Tuhan pasti kasih kemenangan atas kita. Kalau kita terapkan firman Tuhan, amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Muliakan dia, sembah dia, junjung dia. Sebab dia Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berikan kita kekuatan. Mari bangkit berdiri. Meskipun kita alami persoalan, masih ada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kalau ku dalam ketakutan, Tuhan kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, sebab dia beri kemenangan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kalau ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali imani katakan hari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi selama-lamanya Tuhan. tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang Dengan lembut katakan kaulah Tuhan. kaulah Tuhan. Mungkin ada di antara saudara sedang diterpa dengan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun kesehatan. Tuhan yang sudah selamatkan saudara dan saya.
Tuhan juga berjanji akan memberikan pertolongan atas kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan jadi pelaku firman-Nya. Katakan sama Tuhan, untuk selamanya Tuhan, ku akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah, sekali lagi Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan Bapak minta doa yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. selamanya. Ku akan setia Melayani, mengasihimu. tiada Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Tiada Tuhan selain Engkau. Biarlah kita punya komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, sepanjang Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Apapun yang kami hadapi, nyanyikan dengan iman saudara. Jangan tinggal diam, dengan segenap hatimu nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, Ku mau setia. Haleluya, haleluya. Ya mengasihi, ya mengasihi, Allahku, Allahku. Engkau Allah yang sungguh sangat dahsyat. Engkau yang membela setiap persoalan yang kami hadapi. Kami mempunyai Allah yang begitu dahsyat. Kita tidak merasa takut, tidak merasa gentar, karena kami mempunyai Allah. Pandangan rohani kami selalu indah di hadapan kami. Oh Yesus, haleluya. Kami mengasihimu. Tiada Allah seperti Engkau. sepertimu. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak ada dimiliki oleh Allah-Allah orang lain. Tetapi Allah yang kami memiliki, Allah yang kami miliki, Allah yang sungguh dahsyat. Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi, kalau Tuhan sudah menarik kami dari lembah dosa, kalau sudah Tuhan keluarkan kami dari kehidupan yang lama, Tuhan ingin kita hidup masuk dalam Kanaan, kemenangan hidup kita. Kita berjalan di dalam kemenangan, tetapi itu sesuatu tidak yang Haleluya, kita peroleh. haleluya, haleluya. Kita mau melalui Haleluya, kuasa haleluya. daripada Roh Kudus yang membawa kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita melangkah Amin. terus, Haleluya, untuk maju, haleluya. masuk di dalam Kanaan, kemenangan, kehidupan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu begitu jelas mengingatkan kepada kita Haleluya, untuk haleluya. kita berlomba-lomba masuk hidup
dalam kemenangan, mengalahkan segala persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, Kau terus pakai Bapak Gembala kami untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Semakin dewasa, semakin mengerti bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk.